pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Ya, semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat ya. Baik, dulu dengan berdoa. Saya meminta yang memimpin doa pada pagi hari ini, Melisa, silahkan. Bu, mari untuk guru-guru dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Iya, baik. Terima kasih Melisa sudah menjadi. Apa semuanya sudah bergabung dalam Zoom pengantar ekonomi dan bisnis? Sepertinya sudah semua. Sudah ada Melin, Agnes, Devlin, Elsa, Hana, Melisa, dan Rahel. Berarti sudah semua bergabung. Nanti jangan lupa untuk mengisi absennya di WhatsApp group dan juga Google Classroom-nya. Meskipun kita belajar daring pada saat ini, Ibu harap kalian semua tetap semangat dan tetap rajin mengikuti pembelajaran daring ini ya. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari dan membahas tentang pasar monopolistik berkelanjutan. Sebelum kita masuk dalam pasar monopolistik, Ibu mau bertanya dulu. Maksud dengan pasar monopoli? Pasar monopoli adalah pasar yang hanya ada satu penjual, Bu. Produk yang dihasilkan juga hanya satu produk, Bu. Ya, jawabannya sudah bagus sekali ya Agnes ya. Baik, sekarang kita masuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang pasar monopolistik. Dalam materi kita hari ini tentang pasar monopolistik terdapat kompetensi dasar, yaitu 3.6 mendeskripsikan pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Dan yang kedua, menentukan ciri-ciri pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Selain kompetensi dasar, terdapat juga tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat memahami pasar monopolistik. Yang kedua, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan pasar monopolistik. Yang ketiga, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan pasar monopolistik. Yang keempat, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri dari pasar monopolistik. Dan yang terakhir, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat memberikan contoh pasar monopolistik dengan benar. Sekarang kita masuk dalam pasar monopolistik. Pasar monopolistik mempunyai pengertian atau arti, yaitu merupakan jenis pasar yang memiliki banyak penjual atau perusahaan yang menjual hampir serupa namun tidak sama. Tidak sama di sini bisa berarti dari kemasannya, dari desainnya, dari rasa, ataupun dari coraknya. Selain pengertian pasar monopoli, terdapat juga ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan berbeda corak. Yang tadi bisa berbeda dari desain, berbeda dari corak, terus kemasan, rasa, ataupun hal lainnya. Terus yang ketiga, penjual atau produsen secara perseorangan mampu mempengaruhi harga walaupun sedikit. Yang keempat, perusahaan yang baru akan lebih mudah masuk ke pasar persaingan monopolistik dibandingkan masuk ke pasar monopoli dan oligopoli. Dan yang terakhir, penjual atau produsen harus aktif mempromosikan atau mengiklankan produknya atau barangnya agar dapat memenangkan persaingan. Berarti dalam pasar monopolistik, peran iklan sangat penting. Untuk apa? Untuk mempromosikan atau mengiklankan produk atau barangnya, supaya semua konsumen dapat mengetahui produk yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Terdapat juga kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, pembeli dapat bebas memilih karena dapat berbagai bentuk pilihan, mengingat jumlah penjual yang banyak. Yang kedua, memberi kepuasan lebih pada pembeli karena adanya persaingan penjual atau produsen. Yang ketiga, penjual atau produsen terpacu untuk berkreatif dalam memproduksi produk yang akan dikeluarkan. Yang keempat, pembeli tidak mudah berpindah dari produk yang dipakai selama ini. Selain kelebihan, terdapat juga kelemahan dalam pasar monopolistik, yaitu biaya mahal untuk ke pasar monopolistik karena untuk masuk pangsa pasar tertentu dibutuhkan riset dan pengembangan produk. Yang kedua, persaingan sangat berat karena pasar biasanya didominan oleh produk-produk yang telah ternama dan yang mempunyai brand. Yang ketiga, tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, ataupun pelayanan. Yang keempat,
pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi dan selalu berkreatif. Dalam lingkungan kita sehari-hari, tentunya banyak banget contoh pasar monopolistik. Yang pertama, ada contoh produsen burger. Produsen burger ini bisa diproduksi oleh beberapa perusahaan. Contohnya ada McDonald, ada KFC, AW, dan lain sebagainya. Dengan satu produk yang sama tetapi mempunyai perbedaan. Dari kemasannya, dari rasa, dari pelayanan, atau dari segi apapun. Oke, baik. Pada materi kita hari ini, apa yang mau kalian tanyakan? Bu, apa penyebab terjadinya pasar monopolistik, Bu? Ya, jadi penyebab terjadinya pasar monopolistik itu terdapat beberapa faktor. Di antaranya, produsen dapat dengan mudah masuk ataupun keluar dari pasar monopolistik. Yang kedua, banyak alternatif untuk membuat produk sebenarnya sama, namun berbeda corak dari desain, kemasan, mutu, dan lain-lain. Kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Dalam bekerja peserta didik, terdapat juga tugas sebagai berikut. Sebentar. Nah, di dalamnya terdapat petunjuk pengisian LKPD yang harus kalian baca dulu dan diperhatikan dulu. Kemudian ada alokasi waktu, langkah-langkah kegiatannya, serta hasil pengamatan yang kalian amati terhadap beberapa produk atau perusahaan. Setelah kalian kerjakan, nanti bisa kalian unggah atau kalian upload dalam Google Classroom pasar monopolistik. Baik, tugas kalian hari ini mengerjakan LKPD 2 tentang pasar monopolistik yang sudah terdapat dalam Google Classroom tadi dengan waktu pengerjaan 30 menit. Setelah itu, kita akan bergabung lagi dalam Zoom meeting pasar monopolistik untuk membacakan hasil jawaban kalian. Baik, kembali lagi dalam Zoom kita tentang pasar monopolistik. Setelah kalian mengerjakan LKPD 2 tentang pasar monopolistik. Sudah semua tugasnya? Iya, Bu. Oke, silakan Melin. 1. Nama perusahaan A, Adidas, perusahaan B, Honda. Ciri-ciri perusahaannya, perusahaan A, 1 merupakan produk jenis sepatu, 2 sebuah perusahaan yang berasal dari Jerman. Ya, Bu. Oke, siapa nih? Rahel ya? Silakan Rahel. Jawabannya sudah benar, Bu. Ya, berarti Saya, Bu. ya, silakan Devlin. Banyaknya penjual yang mengeluarkan produk sejenis dengan manfaat yang sama, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen tersebut memiliki berbeda corak, model kemasan, dan rasa, Bu. Ya, sudah benar kesimpulannya. Dan refleksinya siapa? Ya, silakan Melin. Pada materi hari ini, saya monopolistik, ciri-ciri, kelebihan, kekurangan dari pasar monopolistik, dan berbagai macam contoh pasar monopolistik, Bu. Ya, refleksinya sudah benar ya. Nah, kemudian jangan lupa kalian mengupload, mengunggah hasil jawaban yang tadi, yang tentang LKPD 2, tentang pasar monopolistik ke dalam Google Classroom-nya. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang pasar oligopoli. Dan kita dengan berdoa, saya minta yang memimpin doa Rahel. Ya, sebelum kita mengakhiri Zoom, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing telah dimulai. Oke, terima kasih Rahel untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, jaga jarak, selalu pakai masker, salam sehat dan tetap semangat. Selamat pagi, terima kasih.